Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Nabila, salah satu tim dari KKN PPM UGM yang sedang bertugas di Temon. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing berkaitan dengan hubungan kebiasaan buruk dengan kesehatan anak. Nah, ada baiknya sebelum kita membahas hubungan tersebut, kita membahas dulu apa sih sebenarnya kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara tidak sadar oleh anak. Nah, tapi sebenarnya sebelumnya ini kebiasaan buruk itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara sadar oleh si anak. Namun karena dilakukannya secara terus-menerus, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran serta respon motorik, sehingga anak akan melakukan secara terus-menerus dan secara tidak sadar. Nah, ada yang dinamakan dengan oral bad habit. Oral bad habit itu merupakan kebiasaan buruk yang melibatkan sekitar rongga mulut, area sekitar rongga mulut seperti itu. Nah, nanti oral bad habit ini akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah acquired oral bad habit dan compulsive oral bad habit. Apa bedanya? Acquired oral bad habit ini merupakan kebiasaan buruk yang pada umumnya itu mudah untuk dihilangkan pada saat anak ini dalam masa tumbuh kembang. Sedangkan untuk yang compulsive oral bad habit itu sulit untuk dihilangkan, namun tetap bisa dihilangkan ketika anak ini mendapatkan tekanan dari orang tua. Misalnya Bapak Ibu sekalian ini seperti secara terus-menerus untuk mengingatkan pada si anak untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 macam kebiasaan buruk yang biasa terjadi pada anak, yaitu meliputi bruxism, mengunyah satu sisi, menghisap jari, bernapas melalui mulut, kemudian minum susu botol, menopang dagu, serta menggigit bibir. Pertama, saya akan membahas tentang bruxism. Bruxism ini merupakan kebiasaan buruk yang mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal dengan mengerot atau kegiatan mengasah gigi. Nah, mengerot ini merupakan kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan oleh si anak secara tidak sadar saat dia tidur. Seperti itu. Nah, biasanya penyebab dari kebiasaan mengerot ini itu adalah adanya kecemasan yang tinggi, stres, atau adanya kesalahan posisi saat si anak itu tidur. Seperti itu. Nah, untuk intensitas dari bruxism ini tuh bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang ringan, sedang, maupun berat. Untuk intensitas yang ringan, bruxism ini tuh tidak terlalu berdampak pada kesehatan mulut dari si anak. Namun, jika intensitasnya sudah berat, anak ini tuh sudah sering melakukan pengerotan saat dia tidur, maka hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan rongga mulutnya si anak seperti itu. Nah, dampaknya apa saja? Yang paling sering tampak dampak dari pengerotan gigi ini adalah gigi ini dapat menjadi rata. Berdasarkan gambar ini Bapak Ibu bisa lihat dari gambar ini akan tampak ya Pak Bu perbedaan dari gigi yang pada gigi anak yang mengalami bruxism dan gigi yang sehat. Pada gigi yang sehat tampak giginya ini tuh membulat seperti itu, lebih tampak bentuk lah istilahnya seperti gigi. Nah, dan ini tuh juga tiap gigi memiliki ketinggian yang berbeda, meskipun tidak terlalu tampak, namun tidak rata seperti yang pada bruxism ini, ya Pak Bu, yang sangat-sangat terlihat giginya ini satu sama lain tingginya itu sama rata. Nah, setelah ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih gigi anaknya, apakah giginya itu masih sehat seperti ini atau sudah rata seperti itu. Selain itu nanti juga bisa menyebabkan adanya gangguan sendi pengunyahan akibat dari pengerotan ini. Jadi di area sekitar rongga mulut kita di bagian dekat telinga ini ada yang namanya sendi pengunyahan atau dalam dunia medis itu dikenal sebagai sendi temporomandibular. Nah, sendi tersebut ini berperan saat proses pengunyahan. Nah, pada anak-anak yang memiliki kebiasaan mengerot biasanya akan memiliki gangguan pada sendinya tersebut, sehingga biasanya akan mengeluhkan rasa nyeri ketika ia melakukan pengunyahan seperti itu. Selain itu, bruxism juga dapat menyebabkan perubahan pada postur kepala.
Kemudian untuk penanganan dari bruxism atau pengerotan tadi bermacam-macam Pak Bu sekalian, tergantung dengan etiologi atau penyebab dari bruxism tersebut. Jika penyebabnya itu disebabkan karena stres, kecemasan yang tinggi, mungkin peran dari Bapak Ibu sekalian cukup untuk mendampingi si anak untuk membantu si anak dalam proses pengaturan emosi seperti itu. Kemudian jika disebabkan karena kesalahan posisi tidur, ya Bapak Ibu sekalian perannya adalah membenarkan posisi tidur si anak agar rahang itu tidak tertekan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa menganjurkan si anak rajin mengonsumsi sayur-sayuran seperti itu. Nah, jika upaya-upaya tersebut masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk si anak dalam pengerotan tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke dokter gigi, bekerja sama dengan dokter gigi untuk dibuatkan alat ortodonti yang dinamakan dengan mouth guard seperti ini Pak Bu. Nah, nanti alat mouth guard ini prinsipnya adalah dia membatasi gigi atas dan gigi bawah. Nanti akan dipasangkan saat anak tidur. Alat ini nanti akan mencegah gigi atas dan gigi bawah itu tuh berkontak. Sehingga meskipun nanti kebiasaan mengerotnya ini tuh belum bisa hilang, tapi setidaknya bisa mengurangi jumlah gigi yang akan berubah menjadi rata seperti itu. Jadi prinsipnya ini lebih melindungi dari gigi agar tetap berbentuk seperti gigi pada umumnya seperti itu. Kemudian untuk kebiasaan buruk selanjutnya adalah kebiasaan untuk mengunyah satu sisi. Nah, kebiasaan ini tuh sering sekali bapak-bapak, ibu-ibu dilakukan oleh si anak. Hal ini disebabkan karena pertama, gigi anak yang sakit jika digunakan untuk mengunyah, gigi yang berlubang, atau gigi yang hilang. Biasanya pada anak-anak usia sekitar SD seperti itu, biasanya kan akan terjadi pergantian gigi ya Pak Bu untuk beralih dari gigi susu ke gigi permanen. Nah, biasanya anak ini akan mengalami kesulitan ketika melakukan pengunyahan pada gigi yang hilang seperti itu, sehingga ia akan lebih memilih menggunakan sisi satunya yang giginya utuh digunakan untuk pengunyahan. Namun hal tersebut sekali lagi jika dilakukan secara terus-menerus pastinya akan menyebabkan akan terbawa seperti itu, kelanjutannya dia akan melakukan pengunyahan satu sisi seperti itu. Nah, untuk dampak pengunyahan satu sisi ini memang tidak berdampak secara langsung pada bentuk gigi seperti pengerotan gigi sebelumnya. Nah, tapi pengunyahan satu sisi ini lebih berdampak pada kebersihan rongga mulut dari si anak. Karena pada umumnya saat kita melakukan pengunyahan, kita ini akan melakukan produksi dari ludah. Nah, ludah tersebut ini tuh berperan dalam proses pembersihan rongga mulut. Ada yang disebut dengan self cleansing. Nah, jika salah satu sisi ini tuh tidak digunakan untuk mengunyah, otomatis jumlah produksi air liur atau ludah yang di sisi tidak digunakan untuk mengunyah itu lebih sedikit, sehingga proses pembersihan di sana juga lebih minimal. Nah, apa dampaknya? Jika proses pembersihan itu tidak maksimal, hal tersebut dapat menyebabkan adanya penumpukan plak atau Bapak Ibu sekalian mungkin kenalnya dengan karang gigi. Nah, adanya karang gigi secara terus-menerus yang tidak dibersihkan, hal tersebut dapat menyebabkan karies. Karies itu nama lainnya adalah gigi krowok, Pak Bu. Nah, seperti ini, seperti gambar. Ini adalah gigi karies seperti itu. Selain karies, mengunyah satu sisi ini juga bisa berdampak pada sendi pengunyahan yang ada di dekat telinga tadi yang sudah saya sampaikan. Hal ini disebabkan karena pada saat pengunyahan satu sisi, pastinya beban pengunyahan yang diterima oleh sisi yang digunakan mengunyah ini lebih besar dibandingkan sisi sebelahnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan sendi tersebut akan mengalami kelelahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan seperti itu. Kemudian kebiasaan selanjutnya adalah menghisap jari. Untuk kebiasaan menghisap jari ini sebenarnya merupakan kebiasaan yang normal yang dilakukan oleh si anak. Hal ini mungkin tuh pada bayi nih Pak Bu, bisa kita lihat jika bayi sudah mulai menghisapkan tangannya, mungkin itu menandakan bahwa bayi tersebut lapar, haus seperti itu. Tapi pada anak-anak usia SD misalnya, itu tuh bisa kebiasaan
menghisap jari ini tuh bisa disebabkan karena kelelahan, bosan, ketakutan, stres emosional seperti itu. Nah, dampaknya apa? Kebiasaan menghisap jari ini dampaknya adalah bisa menyebabkan profil muka si anak bisa menjadi cembung, Pak Bu. Jadi seperti maju seperti ini. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan gigi depan si anak itu menjadi maju juga seperti itu. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan adanya gigitan terbuka. Nah, gigitan terbuka ini tuh seperti ini, Pak Bu. Jadi ketika gigi si anak ini tuh diminta untuk menggigit secara maksimal, mengatupkan gigi atas dan bawah secara maksimal pada gigi belakangnya, normalnya itu kan seperti ini, Pak Bu. Jadi menutup seperti ini. Namun pada anak yang memiliki kebiasaan menghisap jari, biasanya ini akan terbuka meskipun gigi belakangnya sudah bertemu, tapi di bagian gigi depannya ini akan terbuka. Nah, seberapa besar jarak terbukanya ini tergantung dengan jari yang biasa ia hisap, seperti itu. Misalnya jari jempol yang biasa dihisap, besarnya kira-kira sebesar jempol dari si anak, seperti itu. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Penanganannya jelas yang paling utama adalah menasehati. Peran dari Bapak Ibu sekalian adalah menasehati si anak ketika kebiasaan menghisap jari ini tuh mulai muncul kembali, seperti itu. Kedua, Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan sesuatu yang tidak nyaman pada jari anak. Misalnya menggunakan sarung tangan atau melapisi jari yang biasa digunakan untuk menghisap si anak itu dengan menggunakan plester, atau bisa juga Pak Bu dengan mengoleskan jamu yang pahit seperti itu yang dioleskan di jari anak, sehingga si anak ini menjadi tidak nyaman, merasa pahit ketika dia itu mulai melakukan penghisapan jari, seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya, jika upaya dari Bapak Ibu sekalian ini masih belum bisa menghilangkan kebiasaan menghisap jari dari si anak, Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama datang ke dokter gigi untuk dibuatkan alat. Ada 2 alat yang bisa digunakan, yaitu adalah thumb guard dan elbow guard. Nah, untuk prinsip dari thumb guard ini sebenarnya mirip dengan memberikan sesuatu yang tidak nyaman pada jari anak. Karena nanti di bagian jari anak ini akan dipasangkan seperti plastik seperti ini, yang nantinya akan membuat si anak itu menjadi tidak nyaman ketika menghisap jari, seperti itu. Sedangkan untuk yang elbow guard, ini tuh prinsipnya adalah memasangkan alat di bagian sikunya si anak, yang ini tuh prinsipnya adalah menghalangi si anak ketika dia itu sudah mulai memasukkan jari ke dalam mulut, sehingga ketika dia mulai ingin memasukkan seperti ini, elbow guard ini tuh berfungsi untuk menahan sikunya pasien agar jarinya ini dia tidak masuk ke dalam mulut pasien, ke mulut si anak, seperti itu. Kemudian kebiasaan selanjutnya itu adalah bernapas melalui mulut. Nah, normalnya pada umumnya kita kan memang bernapas melalui hidung ya Pak Bu semua. Namun pada beberapa kondisi memang ada yang mengharuskan bernapas melalui mulut, seperti itu jika mengalami gangguan fungsi hidung seperti adanya pembesaran adenoid, kemudian adanya polip, kemudian bisa juga pada anak-anak yang mengalami penyakit asma, seperti itu. Nah, namun peran dari Bapak Ibu ini tuh juga tetap penting untuk meskipun adanya gangguan pada fungsi hidung, tetap tetap melatih si anak untuk tetap bernapas itu melalui hidung, karena takutnya kebiasaan bernapas melalui mulut ini tuh akan terbawa seterusnya, seperti itu. Nah, dampaknya apa dari bernapas melalui mulut ini, yaitu adalah akan menghambat pertumbuhan dari rahang si anak. Rahang dari si anak ini akan menjadi sempit, Pak Bu. Nah, dampak dari rahang sempit ini itu akan dapat menyebabkan adanya gigi berjejal. Gigi berjejal itu tuh susunan giginya tidak rapih, tumpang tindih seperti ini, seperti gambar seperti ini. Tuh. Nah, dampak dari gigi berjejal ini banyak sekali, Pak Bu. Pertama nih, otomatis kan pada gigi yang tumpang tindih seperti ini, otomatis
si anak ini akan mengalami kesulitan saat proses pembersihan dari gigi, karena di bagian sela-sela yang bagian tumpang tindih ini pastinya akan terdapat sisa-sisa makanan sehingga dapat menyebabkan adanya penumpukan plak atau karang gigi seperti itu. Nah, selain itu karang gigi yang menumpuk ini pastinya juga akan menyebabkan adanya gigi karies atau gigi kerowok seperti itu. Selain itu juga bisa menyebabkan adanya penyakit periodontal. Penyakit periodontal ini merupakan penyakit pada jaringan pendukung gigi, seperti gigi gusinya akan memerah, gusinya akan membesar seperti itu. Nah, selain itu juga gigi berjejal ini dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dari si anak. Nah, biasanya pada anak-anak yang beranjak SMP itu tuh biasanya sudah memperhatikan estetika penampilan seperti itu. Nah, biasanya ia akan mengeluhkan giginya yang berjejal ini seperti itu. Nah, tata laksana atau penanganan dari gigi yang berjejal ini bisa Bapak Ibu bisa datang ke dokter gigi untuk dibuatkan alat ortodonti, baik itu lepasan maupun cekat, Pak Bu. Nah, untuk yang alat ortodonti lepasan itu bentuknya seperti ini. Yang nantinya akan bisa merapikan gigi si anak, namun bisa dilepas pasang. Nah, kalau yang alat ortodonti yang cekat itu tuh mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan nama behel seperti itu. Kemudian kebiasaan buruk selanjutnya adalah minum susu botol. Nah, maksud saya di sini itu adalah minum susu botol hingga anak ini tertidur. Karena ketika anak memiliki kebiasaan minum susu botol yang sampai tertidur, ini dapat menyebabkan gigi karies juga, Pak Bu. Namun ada cirinya untuk anak yang memiliki kebiasaan minum susu botol sampai tertidur itu adalah kariesnya, gigi kerowoknya itu tuh secara menyeluruh meliputi banyak gigi, atau mungkin Bapak Ibu sekalian itu mengenal dengan gigis seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya gula pada susu ini tuh dapat menghambat proses pembersihan dari rongga mulut seperti itu, sehingga banyak bakteri di rongga mulut yang akan berperan menyebabkan terjadinya gigis tersebut seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Membiasakan si anak untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman sebelum ia tidur. Jadi sebelum ia tidur sudah dibiasakan untuk menggosok gigi terlebih dahulu dan sudah menstop makan makanan, minum minuman yang manis seperti itu. Cukup dengan mengonsumsi air putih saja seperti itu. Nah, biasanya untuk jika anak memiliki kebiasaan untuk harus mengedot sebelum tidur, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa mengganti susu, yaitu dengan menggunakan air putih saja pada dotnya, seperti itu, agar mengurangi kemungkinan terjadinya gigis pada anak. Kemudian kebiasaan selanjutnya itu adalah kebiasaan menopang dagu. Nah, kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang cukup sering dilakukan oleh si anak. Biasanya pada saat anak itu merasa bosan, kemudian kemungkinan pada saat ia sekolah, kemudian sedang memperhatikan guru, kemudian memiliki kebiasaan untuk menopang dagu. Nah, kebiasaan menopang dagu ini tuh akan berdampak juga pada sendi pengunyahan atau sendi temporomandibular. Kemudian bisa juga dapat berdampak pada wajah si anak. Wajah anak yang memiliki kebiasaan menopang dagu akan asimetris, Pak Bu, atau tidak sama kanan dengan kiri seperti gambar yang ada di bawah ini. Pada wajah mbaknya ini kan kanan dengan kiri berbeda nggih, bentuknya. Nah, ini yang dikatakan dengan wajah asimetris. Selain itu juga bisa menyebabkan dagu menjadi menonjol serta rahang anak ini akan bersudut. Nah, peran dari Bapak Ibu sekalian sekali lagi mengingatkan si anak ketika kebiasaan menopang dagunya ini tuh mulai muncul. Kemudian untuk kebiasaan yang terakhir itu adalah kebiasaan buruk menggigit bibir. Nah, sebenarnya untuk menggigit bibir ini bisa gigit bibir atas maupun gigit bibir bawah. Namun yang paling sering dilakukan si anak itu adalah menggigit bibir bawah seperti itu. Nah, kebiasaan itu sebenarnya juga merupakan hal yang normal pada umumnya, namun juga harus tetap dihilangkan sejak si anak itu mulai usia 3 tahun. Karena kan takutnya kebiasaan tersebut tuh akan terbawa gitu sampai anak berdewasa seperti itu. Nah, karena kebiasaan menggigit bibir pun juga akan berdampak pada rongga mulut anak, karena bisa menyebabkan gigi-gigi depan anak itu akan menjadi maju seperti itu. Seperti gambar di bawah ini, tampak ya Pak Bu, gigi atas
gigi atasnya ini maju dan gigi belakangnya ini tuh biasanya akan terdorong ke belakang karena kan tertekan saat si anak ini tuh melakukan penggigitan bibir seperti itu. Nah, behel untuk mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengetahui, behel ini bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk yang alat ortodonti lepasan ini seperti ini ya Pak Bu. Jadi kalau yang ini, yang behel ini tidak bisa dilepas, ya bisa hanya bisa dilepas oleh dokter gigi. Sedangkan untuk alat seperti ini, alat ortodonti lepasan ini bisa dilepas oleh si anak secara mandiri seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara menghilangkan kebiasaan gigit bibir, pertama, jelas yang paling utama lagi adalah peran dari Bapak Ibu untuk mengingatkan si anak ketika kebiasaan menggigit bibir ini tuh mulai muncul, seperti itu. Namun jika upaya dari Bapak Ibu ini tuh juga masih belum mempan untuk menghilangkan kebiasaan menggigit bibir anak, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke dokter gigi, bekerja sama dengan dokter gigi untuk dibuatkan alat lagi yang namanya adalah lip bumper. Nah, untuk lip bumper ini merupakan sebuah alat yang removable juga, yang lepasan, yang bisa dicopot pasang oleh si anak, yang tapi di bagian depan, di bagian depan sini, ini tuh akan terdapat bagian yang digunakan untuk menghalangi bibir agar tidak digigit oleh si anak, seperti itu. Nah, untuk penggunaan dari lip bumper itu tuh nanti disesuaikan Pak Bu dari keseringan dari menggigit bibirnya. Jadi kalau misalnya cukup sering mungkin digunakannya 24 jam. Tapi jika tidak terlalu sering, cukup pada saat si anak ini tuh tidur saja. Kemudian ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam pencarian materi pada sosialisasi kali ini. Mungkin cukup sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih memperhatikan kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan oleh si anak yang ternyata bisa berpengaruh pada kesehatan rongga mulut, pada tumbuh kembang dari si anak, seperti itu. Dan perlu saya tekankan kembali bahwa peran dari Bapak Ibu sekalian ini sangat penting dalam mengingatkan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk agar tumbuh kembang si anak ini tuh lebih maksimal, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan sedikit materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.